Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar. Selamat datang kembali di channel YouTube Miss An-Najah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan selalu semangat dalam belajar tentunya. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan belajar dan membahas mengenai materi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung selalu channel YouTube Miss An-Najah dengan klik subscribe dan like, semoga terus berkembang. Baik, kita akan sedikit mengulas materi sebelumnya, yaitu mengenai makanan yang dihalalkan, yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Juga sudah dipaparkan jenis-jenis makanan halal, berikut juga hikmah dibalik kita mengkonsumsi makanan halal. Selain makanan yang dihalalkan dalam Al-Quran, ada juga makanan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan ini juga telah disebutkan jenis-jenisnya di dalam Al-Quran dan diperjelas di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Sobat Pembelajar sudah tahu apa itu makanan haram? Mungkin Sobat Pembelajar sudah ada yang mengetahui apa itu yang dimaksud makanan haram. Baik, kita akan membahasnya. Haram secara bahasa artinya adalah tidak boleh atau dilarang dan atau terlarang. Maka, pengertian makanan haram ialah makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan karena diharamkan oleh syariat agama Islam. Alasan kenapa beberapa makanan tersebut diharamkan ialah karena makanan tersebut mempunyai dampak yang buruk bagi kita manusia. Seperti membahayakan kesehatan, melemahkan akal, dan atau mendatangkan mudarat terhadap manusia baik jiwanya ataupun raganya. Suatu makanan dihukumi haram karena telah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi sebagai berikut. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'ami yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzirin fainahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bihi. Famanit turra ghaira ba'agi wala adin faina rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah ayat Al-Quran yang menjadi dalil beberapa makanan yang diharamkan. Tentunya ada sebab-sebab tersendiri kenapa ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, yaitu: pertama, makanan tersebut berbahaya apabila dikonsumsi oleh kita. Kedua, di dalam makanan tersebut terdapat zat yang apabila kita konsumsi menyebabkan mabuk. Ketiga, di dalam makanan tersebut mengandung najis, sehingga dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia. Keempat, makanan tersebut jorok atau diolah dan dibuat dengan cara yang tidak sehat dan tidak higienis, sehingga bisa mendatangkan penyakit bagi yang memakannya. Kelima, makanan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum, maka makanan seperti itu pun berstatus haram menurut syariat agama Islam. Lalu makanan yang seperti apa saja yang diharamkan oleh syariat agama Islam? Apakah Sobat Pembelajar sudah mengetahui seperti apa saja bentuknya makanan yang diharamkan? Baik, kita akan uraikan satu persatu. Jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh syariat agama Islam ialah: 1. Bangkai hewan. Bangkai hewan ialah binatang yang ditemui sudah dalam keadaan mati dan tanpa diketahui lagi sebab kematiannya, biasanya sudah membusuk dan terdapat banyak ulat belatungnya. Kedua, selanjutnya makanan yang diharamkan juga yaitu darah. Kita sebagai manusia dilarang untuk mengkonsumsi darah baik yang berasal dari hewan apalagi darah yang berasal dari manusia. Ketiga, daging babi diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Keharaman mengkonsumsi daging babi disebutkan Al-Quran salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Keempat, diharamkan mengkonsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, haram hukumnya mengkonsumsi hewan yang disembelih untuk berhala atau dikenal dengan istilah hewan sesajen. Bagian apapun dari hewan tersebut. Keenam, diharamkan juga mengkonsumsi binatang buas yang bertaring, seperti harimau, macan, anjing dan lain sebagainya. Ketujuh, hewan yang berkuku tajam. Diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsi makanan dari hewan yang berkuku tajam, seperti burung elang, raja wali dan lain sebagainya.
Kedelapan, haram hukumnya mengkonsumsi hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antaranya yaitu kalajengking, anjing buas, burung raja wali, burung gagak dan tikus. Yang kesembilan adalah binatang yang dilarang dibunuh di dalam agama Islam. Di antaranya yaitu semut, burung hudhud, lebah, syudrat atau burung cendet, katak dan laba-laba. Binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Yang ke-10 adalah hewan jalalah. Hewan ini adalah hewan pemakan kotoran dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dan yang ke-11 adalah haram mengkonsumsi makanan yang diperoleh atau didapat dengan cara tidak halal, seperti hasil mencuri, merampok, menipu, membegal, korupsi dan cara apapun yang dilarang oleh syariat agama Islam. Itulah jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Setelah mengetahuinya, sobat pembelajar harus hati-hati ya untuk memilih makanan. Karena makanan yang kita konsumsi akan ada dampak dan pengaruhnya terhadap kita baik pada raga dan jiwa kita. Apa saja yang terjadi apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram? Yaitu, pertama, makanan yang haram akan merusak hati kita dan membuatnya menjadi tidak sehat. Kedua, apabila ada makanan yang haram di dalam diri kita akan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Ketiga, apabila ada makanan haram di dalam diri kita akan menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima dan tidak akan bernilai pahala ibadahnya. Keempat, apabila kita mengkonsumsi makanan haram itu akan menjadikan diri kita hina dan rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam pandangan manusia. Yang kelima, mengkonsumsi makanan haram akan merusak anak keturunan kita. Karena di dalam darah dan daging anak keturunan kita mengalir makanan dan minuman yang diharamkan. Sobat pembelajar, itulah pembahasan kita mengenai makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan diperjelas dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang telah mengetahuinya dapat terhindar dari makanan-makanan yang diharamkan, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali pada materi dan pembahasan yang lain. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like atau komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.